Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yasser Arafat, sarjana hukum, analis perkara peradilan pada Pengadilan Agama Kaimana. Hari ini kami akan melaksanakan podcast bersama dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang terbaik lagi bagi kami bisa berbincang singkat dengan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Sebelum terlalu jauh membahas bagaimana kemudian tema yang diusung pada rapat kerja daerah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2024, saya ingin menyapa dulu terlebih dahulu kepada Bapak narasumber kita, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Sebelum terlalu jauh membahas terkait tema yang diusung pada kegiatan Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2024, boleh kemudian Bapak sedikit memberikan gambaran apa yang kemudian dimaksud dari integritas dan profesionalitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa tema yang diusung pada Rakerda tahun 2024 hari ini adalah penguatan integritas dan profesionalitas menuju peradilan yang agung. Baik Bapak, boleh kemudian dijelaskan kepada kami secara singkat apa kemudian pengertian atau apa makna dari integritas dan profesionalitas itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yasser, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait dengan masalah integritas, maka secara singkat adalah sebagaimana yang didefinisikan di dalam operasi KPK, bahwa integritas adalah antara konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Artinya satu kata antara yang diucapkan dengan apa yang dilakukan adalah konsisten satu kata. Itulah integritas pada secara singkat. Iya. Kemudian Bapak, apa kemudian secara singkat pemaknaan dari profesionalitas? Ya. Profesionalitas itu secara singkat adalah bagaimana selaku hakim, selaku aparatur peradilan itu bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu secara profesional, secara benar, sesuai dengan kode etik, secara keilmuan, secara pengetahuan, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Itulah salah satu jadi profesionalitas seorang aparatur pengadilan. Baik, nampaknya memang penguatan integritas dan profesionalitas mulai terus digencarkan di pengadilan, khususnya bagi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Berbicara soal tema yang diusung pada Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2024, apa kemudian arah kebijakan atau strategis atau langkah strategis yang akan ditempuh agar tema yang diusung kali ini dapat kita capai secara bersama-sama? Terima kasih. Jadi terkait dengan tema penguatan integritas, maka kebijakan yang ditempuh dari pimpinan Pengadilan Agama yang berlaku untuk semua PA wilayah ini adalah dengan memperkuat pengawasan baik dari atasan langsung kepada bawahannya maupun pengawasan yang lain, apakah itu pengawasan bidang, pengawasan daerah dan sebagainya, yang intinya dalam rangka supaya bisa memantau sejauh mana para pegawai yang ada di lingkungan kerjanya itu bisa terpantau integritasnya sehingga dia terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar kode etik maupun pedoman perilaku baik hakim maupun mitra, jurusita dan aparatur pengadilan. Jadi penguatan atau pengawasan kita yang menjadi prioritas supaya integritas ini bisa terjaga. Baik, ternyata salah satu visi atau salah satu tujuan yang ingin dicapai dari penguatan integritas adalah bagaimana kemudian penguatan pengawasan yang merupakan salah satu fungsi lembaga peradilan. Berbicara soal penguatan integritas tentu tidak terlepas juga dari yang namanya pembangunan zona integritas.
bagaimana kemudian Bapak memberikan gambaran singkat lagi kepada kita semua langkah-langkah atau isu-isu strategis untuk mencapai yang namanya pembangunan zona integritas. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang baru berusia kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun lebih, namun sudah mencanangkan yang namanya pembangunan zona integritas. Boleh kemudian Bapak sampaikan bahwa apa kemudian isu-isu strategis atau arah kebijakan untuk mencapai yang namanya pembangunan zona integritas di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat? Baik, jadi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memang usianya masih muda, ya. Belum ada genap 2 tahun, tapi sudah berani mencanangkan pembangunan zona integritas. Ini merupakan langkah berani yang saya kira perlu kita apresiasi. Untuk itu, maka sebagai kelanjutan dari pencanangan ini, kita melakukan pembangunan zona integritas. Yang paling menonjol di dalam pembangunan ini adalah bagaimana kita merubah atau bagaimana mindset kita ini ada perubahan mindset, perubahan culture dan sebagainya, sehingga ada perilaku yang berubah dari perilaku yang selama ini mungkin minta dilayani, sekarang adalah bisa melayani semua stakeholder. Kemudian yang kedua juga bagaimana antara pimpinan, dari pimpinan sampai ke yang paling bawah itu menyadari bahwa namanya zona integritas itu merupakan kebutuhan kita semua. Zona integritas bukan hanya kita meraih sebuah kertas ya, sertifikat piagam BPK BPM, tapi yang lebih penting adalah bagaimana sikap kita secara keberlanjutan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik dari sikap mental, sikap kebudayaan kita maupun yang lain-lain, sehingga semua yang terjadi di lingkungan kerja PTA adalah suasana yang bisa memberikan gambaran bahwa PTA Papua Barat siap untuk menjadi wilayah bebas dari korupsi, bahkan telah akan menjadi wilayah birokrasi bebas dan melayani. Iya, itulah tadi sedikit gambaran terkait bagaimana kemudian komitmen Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang sebagaimana informasinya juga bahwa Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah Ketua Pembangunan Zona Integritas untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Sebagai bagian akhir, acara Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat diwarnai dari beragam materi, beragam penguatan secara ilmu, pengetahuan maupun praktik, dan bahkan diwarnai dengan penghargaan dan pemberian prestasi kepada pengadilan agama yang mampu memberikan kinerja terbaik di wilayah hukum masing-masing. Apa kemudian closing statement atau apa kemudian motivasi semangat baru di 2024 agar pengadilan-pengadilan agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat ini dapat meningkatkan kinerja secara konsisten, melakukan perubahan tiada tanpa henti, dan selalu menunjukkan kualitas serta kinerja terbaik. Jadi ketika kita berbicara tentang rapat kerja daerah yang merupakan momentum awal tahun dari semua satker yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat ini, maka yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita secara bersama menganggap bahwa Pengadilan Tinggi Agama maupun Pengadilan Agama adalah rumah besar kita, sehingga kita harus punya rasa memiliki, rasa mencintai, dan rasa bangga dengan rumah besar kita. Kemudian yang kedua, bahwa kita diberi amanat untuk mewujudkan visi besar Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan peradilan yang agung. Dan ini butuh perjuangan dan pengorbanan, dan terutama kerja keras kita, kerja cerdas kita, dan dedikasi yang ikhlas. Maka insya Allah kalau kita bangun ya, kebersamaan antara pimpinan maupun anggota bawahan dan sebagainya, maka insya Allah semua itu bukan mustahil, semuanya akan terjadi dan kita akan meraih apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu peradilan yang agung. Maka dengan rakerda ini kita diharapkan punya persepsi yang sama, kita pulang ke daerah masing-masing dengan bekal yang sama, pengetahuan yang sama,
dan insya Allah itu menjadi salah satu bekal yang bermanfaat dan modal yang sangat berarti dalam rangka kita meningkatkan pelayanan ya terhadap para pencari keadilan di masing-masing sektor pidana. Ya, itulah tadi closing statement dari narasumber kita, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Dan yang bisa saya simpulkan pada diskusi singkat malam hari ini adalah bagaimana kita bisa konsisten selalu melakukan perubahan, selalu belajar dengan selalu menunjukkan kualitas kinerja terbaik sebagaimana amanat visi misi Mahkamah Agung yang akan mewujudkan, yang ingin mewujudkan lembaga peradilan yang agung. Cukup sekian podcast Pengadilan Agama Kaimana TV malam hari ini. Saya Yasser Arafat, Sarjana Hukum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.